Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih atas cinta-Mu ya Bapa. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu yang memelihara kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau masih menyertai kami sampai saat ini ya Bapak. Sebagaimana kami ada ya Bapak, itu bukti kasih-Mu Tuhan atas kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami naikkan pada hari ini Tuhan, itu menjadi dupa yang berbau harum kepada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini ya Bapak, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Urapi hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Tuhan setiap perkataan hamba-Mu ini Tuhan benar-benar ya Bapak, perkataan yang penuh kuasa Tuhan. Firman-Mu ya Bapak keluar dari setiap perkataan lidah bibir hamba-Mu ya Bapak, memberikan ya Bapak berkat-berkat bagi kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kehidupan kami, ini hati kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang ajaib. Kita yang berkati Tuhan bersatu hati katakan amin. Shalom saudara-saudara. Dahsyat luar biasa. Masih di awal tahun 2022, seperti pujian tadi. Pujian tadi menyatakan bahwa
Dia sungguh baik. Dinyanyikan juga versi bahasa Inggrisnya, He is so good to you. Tuhan sangat baik buat saudara, He is so good to me. Tuhan sangat baik juga buat saya. Jadi Tuhan itu sangat baik buat kita semua di tempat ini. Asalkan saudara benar-benar percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan saudara-saudara. Memulai tahun 2022 dengan mempercayakan kehidupan Tuhan, mempercayakan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang baik, saya percaya selama tahun 2022 ini akan menjadi tahun yang penuh mujizat buat saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara memulai tahun 2022 dengan begitu berat. Mungkin ada masalah, mungkin ada tantangan yang saudara sedang lewati. Percayalah saudara-saudara, percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup membawa kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan saudara-saudara semua di tempat ini. Ada amin saudara-saudara? Pada hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang bagaimana kita memandang tubuh Kristus, bagaimana kita memposisikan diri kita di dalam tubuh Kristus. Mari kita buka saja di ayat 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 25. Ya. Yang sudah mendapatkan ayatnya bisa berdiri. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 25. Firman Tuhan, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau, dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ini ayatnya sangat jelas sekali ya saudara-saudara tentang tubuh Kristus. Sebelum masuk bagaimana kita memahami, bagaimana kita memandang tubuh Kristus itu, di dalam tubuh Kristus itu sendiri pasti terdiri dari berbagai macam anggota saudara-saudara. Seperti firman tadi dibilang, anggota tubuh Kristus itu nggak cuma tangan, nggak cuma kaki, nggak cuma mata. Kalau tubuh itu cuma mata, ya itu bukan tubuh, itu anggota tubuh. Kalau tubuh itu cuma tangan tidak bisa dibilang tubuh, tetapi anggota tubuh saudara-saudara. Jadi tubuh Kristus itu terdiri dari banyak sekali anggotanya. Dan anggotanya, setiap anggotanya punya fungsi dan tugas yang berbeda-beda, mempunyai peran yang berbeda-beda. Saudara dan saya di dalam tubuh Kristus pasti berbeda-beda. Mungkin Om Seven fungsinya jempol, mungkin Fani fungsinya tangan, lengan, pergelangan tangan. Mungkin Kang Frankie fungsinya adalah leher, menopang kepala. Kita itu fungsinya berbeda-beda, tapi satu tujuan saudara-saudara, yaitu dengar apa yang menjadi perintah dari sang kepala kita, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan kalau saya mau coba kasih contoh
dalam anggota tubuh. Anggota tubuh kita itu terdiri dari ada daging, ada sel saraf, organ-organ tubuh, dan tulang. Dan saya mau coba kasih contoh itu tulang, saudara-saudara. Tulang dalam tubuh kita, orang-orang dewasa, itu sekitar ada 206 biji, 206 tulang. Dan dalam struktur tulang manusia itu, saudara-saudara, ada yang besar, dan yang paling besar itu tulang paha. Tapi saudara-saudara tahu nggak tulang yang paling kecil itu apa? Tulang paling kecil itu dia ukurannya cuma 28 mm atau 2,8 cm. 2,8 mm. Dan fungsinya cuma satu, saudara-saudara. Fungsinya cuma bergetar. Beda sama tulang tangan, fungsinya buat megang, buat memberi tekanan. Beda sama tulang paha, menopang tubuh yang fungsinya besar sekali. Tapi tulang yang paling kecil ini fungsinya cuma getar doang, saudara-saudara. Selama hidup manusia, saudara, itu tulang itu getar terus. Tapi tanpa tulang ini, saudara-saudara, ketika dia ogah bergetar, nggak mau bergetar, saudara-saudara bisa budek, saudara-saudara. Jadi tulang itu namanya tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi itu bentuknya kayak pegangan sekop, jadi kayak segitiga gitu. Nah, kayak pegangan sekopnya itu bentuknya mirip kayak gitu. Dia fungsinya itu ada di dalam rongga, letaknya ada di dalam rongga telinga, di balik gendang telinga, saudara-saudara. Jadi ketika saya ngomong ke Fanny, saya ngomong ke saudara-saudara semua, saudara bisa mendengarkan karena ada tulang itu yang ketika gendang telinga bergetar, tulang itu juga bergetar. Nah, tulang itu bergetar mengirimkan sinyal-sinyal suara ke syaraf pendengaran dan bisa diproses oleh otak. Jadi otak tahu, oh ada suara nih masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kita harus berespon. Mungkin ya saudara-saudara, mungkin peranan saudara ini kecil dalam tubuh Kristus. Mungkin cuma ya Kak, seperti tulang sanggurdi ini, cuma bergetar doang, cuma getar. Sepanjang perjalanan kehidupan tubuh Kristus, saudara, perannya mungkin kecil, mungkin dalam pelayanan, saudara, mungkin dalam pelayanan cuma mungkin terlihat di mata manusia cuma iteri persembahan atau nyapu di depan gereja atau cuma ya dipandang sebelah mata. Tapi ketika saudara melakukan tugas saudara, fungsi saudara, karena firman Tuhan berkata Tuhan sudah menetapkan saudara masing-masing dengan fungsinya masing-masing. Saudara nggak perlu lihat tugas orang lain. Saudara tuh cuma perlu lihat dan dengar apa yang jadi maunya Tuhan dalam kehidupan saudara di tengah-tengah tubuh Kristus itu. Karena ketika kita coba membandingkan, wah si Om ini perannya besar banget nih, sering khotbah, sering besuk. Terus saya apa? Saya tiap hari kerja paling cuma bisa berdoa di rumah buat gereja, berdoa di rumah buat setiap jemaat Tuhan. Salah, saudara-saudara, salah. Karena Tuhan sudah menetapkan peran-peran saudara. Karena nggak bisa kita membandingkan fungsi tulang sanggurdi itu dengan tulang paha, nggak bisa. Fungsinya berbeda. Tulang paha dengan tulang dada berbeda. Jadi fokuslah pada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Mungkin nggak cuma dalam pelayanan, mungkin dalam pekerjaan. Saudara-saudara, Tuhan percayakan pekerjaan A, terus saudara-saudara yang lain punya pekerjaan B. Nah, saudara-saudara nggak perlu membandingkan pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan saudara semua dengan pekerjaan orang lain. Dengan pekerjaan yang Tuhan berikan, usaha yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara-saudara, Tuhan mau supaya saudara-saudara itu mengembangkannya, bukan membandingkan diri kita dengan orang lain, bukan membandingkan fungsi kita
sendiri dengan fungsi orang lain, saudara-saudara. Karena jelas kita berbeda. Jelas kita sangat-sangat berbeda dalam fungsi, posisi. Yaitu kembali lagi, kalau saudara merasa kecil, Tuhan yang akan besarkan hati saudara-saudara. Datang kepada Tuhan. Saudara hidup di dunia ini itu bukanlah suatu kebetulan. Ingat, bukanlah suatu kebetulan. Tuhan merancangkan saudara jauh sebelum orang tua saudara sendiri merencanakan pengen punya anak dan jadi saudara. Bahkan sebelum orang tua saudara menikah, Tuhan sudah merencanakan saudara. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah merencanakan saudara-saudara semua. Makanya begitu penting, begitu spesialnya saudara-saudara dan saya di mata Tuhan. Di dalam Efesus 1 ayat yang keempat, Efesus 1 ayat yang keempat, firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Tuhan sudah pilih saudara-saudara sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum dunia dijadikan, Tuhan tuh udah mikirin saudara-saudara semua. Dari saudara lahir, bayi seperti anak saya, sampai nanti Tuhan memutuskan kita semua untuk kembali kepadanya. Dan selanjutnya, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Tuhan menentukan kehidupan kita untuk ada di dalam tubuh Kristus dalam posisi-posisi tertentu. Tuhan sudah merencanakan itu. Jadi jangan sampai kita mengacaukan rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sungguh baik buat kehidupan saudara-saudara dan saya. Tuhan menetapkan setiap kita. Jangan menyesal, saudara-saudara ya. Jangan menyesal apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan saudara. Karena rencana Tuhan buat setiap kita itu berbeda-beda. Kita gak bisa membandingkan rencana Tuhan Tante Meli dengan Mama, rencana Tuhan Om Edi dibandingkan dengan Om Budi. Gak bisa, karena kita punya posisi masing-masing. Yang seperti tadi saya bilang, kita punya fungsi masing-masing. Dan ketika kita maksimal dan mengembangkan diri kita secara optimal, kehidupan kita pada potensi yang maksimal, apapun yang menjadi posisi saudara dalam tubuh Kristus, di situ saudara akan menjadi berkat. Gak perlu punya fungsi yang besar seperti dalam tubuh Kristus. Mungkin fungsi yang besar itu seperti tangan, seperti kaki, tapi seperti yang tadi, tulang sanggurdi itu tulang pendengaran. Ketika saudara tekun, setia dalam posisinya saudara, tubuh Kristus akan mendengar suara Tuhan. Karena posisi saudara mungkin di tulang pendengaran itu, saudara-saudara ya. Jadi Tuhan itu nggak asal-asalan dalam menciptakan saudara, merancang kehidupan saudara. Mungkin, maaf ya saudara-saudara, mungkin ada orang tua kita tidak merencanakan ada saudara-saudara di tempat ini. Mungkin orang tua kita ini lahir, mungkin ada yang lahir di luar nikah. Tapi ketika saudara lahir, kejadian saudara di mata Tuhan itu 100% indah di mata Tuhan. 100% itu baik. Latar belakang saudara, bagaimana saudara dilahirkan, kondisi orang tua saudara ketika saudara dilahirkan itu tidak mengurangi keberhargaan saudara di mata Tuhan. Jadi kita harus menyadari posisi kita. Setiap apapun yang menjadi posisi kita dalam tubuh Kristus itu semuanya berharga. Yang penting di dalam tubuh Kristus. Bahkan kalau ketika kita jadi telapak kaki, tapi yang penting jadi telapak kakinya Tuhan, itu berharga, saudara-saudara. Jadi jangan anggap diri saudara-saudara tidak punya peran dalam tubuh Kristus. Semua dari kita
ini punya peran dalam tubuh Kristus, tapi bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memaksimalkan peran kita dalam tubuh Kristus supaya tubuh Kristus itu bergerak. Tuhan memilih saudara dan saya untuk menjadi anggota tubuh Kristus itu bukan karena, seperti saya bilang tadi, bukan karena masa lalu kita, bukan apa yang telah kita perbuat, bukan apa yang orang tua kita perbuat, tetapi karena memang Tuhan mengasihi kita, saudara-saudara. Tuhan sayang saudara dan saya, Tuhan sangat sayang. Yohanes 15 ayat 16 firman Tuhan berkata, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Di kalimat awal, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan sendiri yang sudah memilih kita jauh sebelum kita dilahirkan, jauh sebelum bumi ini diciptakan. Bahkan Daud pun terkagum-kagum apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupannya. Tuhan memandang berharga, Tuhan memandang begitu penting Daud dari sekedar seorang gembala, dan juga sama saudara-saudaranya juga terpinggirkan. Tapi proses Tuhan mengangkat Daud sampai dia menjadi raja begitu ajaib. Bahkan untuk menjadi raja aja itu Daud susah, saudara-saudara. Sampai dikejar-kejar sama raja sebelumnya, Raja Saul. Untuk ditetapkan menjadi raja itu perjalanan Daud itu begitu panjang. Di 2 Samuel 7 ayat 18, Daud berkata seperti ini, saudara-saudara. 2 Samuel 7 ayat 18. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena latar belakang kita. Tuhan memilih saudara karena Tuhan mengasihi saudara. Daud memaksimalkan itu. Daud menyadari Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Jadi dia berpegang teguh kepada setiap perintah Tuhan, dan Tuhan bawa mulai naik sampai Daud menjadi raja. Dia dipanggil pertama sama Samuel, terus mengalahkan Goliat, terus ditabiskan jadi raja, dikejar-kejar sama Saul. Kehidupannya begitu dinamis, saudara-saudara. Kehidupan Daud sampai akhirnya ditetapkan jadi raja. Bahkan Daud jadi raja tidak merasa aman begitu saja. Ada bangsa-bangsa yang harus ditaklukkan. Bahkan anaknya sendiri mengejar-kejar dia, saudara-saudara. Jadi kita harus benar-benar menyadari seperti Daud. Kita harus memaksimalkan peranan kita dalam tubuh Kristus, supaya tubuh Kristus ini bisa berjalan sesuai apa yang menjadi Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita masing-masing, kehidupan kita bersama saudara-saudara. Dan yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kita sudah Tuhan tetapkan dalam tubuh Kristus, kita ini semua sudah berada dalam tubuh Kristus, bagaimana kita memandang, bagaimana kita memposisikan diri kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan fungsi kita dalam tubuh Kristus. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap anggota itu berbeda. Seperti saya bilang tadi, bahwa dalam tubuh Kristus itu memang ada satu kepala, saudara-saudara, tapi anggota tubuhnya itu berbeda-beda. Kita berangkat dari latar belakang yang berbeda. Latar belakang pendidikan,
Kita juga mempunyai pola asuh, pola didik dari orang tua yang berbeda. Bahkan dalam satu keluarga, karakter setiap anak itu berbeda-beda juga, saudara-saudara. Pola asuh orang tua terhadap anak A, B, C mungkin bisa berbeda, saudara-saudara. Kita punya tingkat emosi yang berbeda, kita punya pekerjaan yang berbeda, kita punya pergumulan yang berbeda, masalah yang kita sedang hadapi jelas berbeda, saudara-saudara. Usaha yang kita lakukan juga berbeda. Banyak perbedaan yang kita temui dalam tubuh Kristus. Tetapi perbedaan ini bukan menjadi bahan untuk sebuah kehancuran, tetapi kita punya pekerjaan yang berbeda-beda. Tetapi semua kita lakukan itu untuk satu, kemuliaan Kristus sebagai kepala. Kita punya karakter yang berbeda-beda. Ada yang penyabar, ada yang tegas, ada yang bersifat sopan, ada yang cepat tanggap, ada yang berbagai macam lah karakter kita. Tapi berbagai macam karakter kita itu kita pakai untuk kemuliaan Kristus, untuk kemuliaan Sang Kepala kita. Dan kita juga punya keahlian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang pintar, bahkan cuma sekedar ngepel tapi pintar. Terus juga ada yang pintar tahu listrik, tahu pintar main musik. Terus juga ada yang pintar dalam berkata-kata. Kita pakai semua keahlian kita untuk kemuliaan Kristus sebagai kepala. Jadi perbedaan ini bukan bahan perpecahan. Tapi ketika saudara sudah punya pikiran yang tidak sama dengan Sang Kepala, setiap perbedaan yang kita miliki, iblis bisa pakai untuk menghancurkan tubuh Kristus. Oleh karena itu kita harus menjaganya, menjaga tubuh Kristus ini, menjaga juga setiap pribadi kita di dalam Tuhan. Karena ketika kita tidak menjaga pola pikir kita, ketika kita mulai masuk dalam dosa, mulai merasa takut, kita mulai merasa khawatir, apalagi dengan sesama anggota tubuh Kristus, kita mulai marah, kita mulai iri, kita mulai dengki, kita mulai kecewa. Di situ, kalau dalam tubuh, di situ kayak virus itu masuk gitu, memberikan penyakit dalam tubuh. Begitu juga ketika saudara punya sifat-sifat yang demikian, saudara membawa virus, saudara membawa penyakit dalam tubuh Kristus. Jadi saudara, kita harus benar-benar menjaga pola pikir kita. Firman Tuhan kan ada berkata bahwa kita harus menundukkan pikiran kita di dalam Kristus. Karena pikiran kita ini, ketika kita tidak tundukkan, pikiran kita bisa kemana-mana. Orang ngomong baik aja kita bisa kecewa. Orang maksudnya pengen ngobrol biasa, pengen menyampaikan hal-hal yang baik, kita bisa menafsirkannya berbeda. Oleh karena itu kita harus benar-benar terhubung selalu dengan Sang Kepala. Jadi kita harus menyadari, saudara-saudara, bahwa kita ini berbeda. Tapi saya ingatkan sekali lagi, perbedaan itu bukan jadi bahan untuk perpecahan, tapi perbedaan itu, setiap fungsi anggota tubuh itu berbeda-beda, tapi digerakkan oleh satu kontrol, yaitu Sang Kepala, yaitu Yesus. Kalau ketika jempol kita punya otak sendiri, jalan sendiri kan aneh, saudara-saudara. Jempol kan otaknya di kepala, tangan otaknya di kepala. Jadi saudara-saudara, pola pikirnya harus di kepala, yaitu Kristus. Jadi tidak bisa kita berjalan sendiri, itu dalam tubuh kayak kelihatan aneh, jempol jalan sendiri kayak seperti orang yang syarafnya mati jadinya. Jadi kita pertama harus kita menyadari bahwa kita ini berbeda. Dan yang kedua adalah kita harus memakai ukuran atau cara pandang Kristus yang adalah kepala. Dalam Yohanes 8 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan,
Yohanes 8 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama-sama dengan Dia yang mengutus aku. Jadi saudara-saudara, kita harus menyamakan ukuran satu dengan yang lain. Setiap anggota tubuh kita menyamakan ukuran kita, pola pikir kita, yaitu pola pikir sang kepala, yaitu Kristus sendiri, Yesus sendiri. Terkadang kita menilai orang lain berdasarkan pengalaman kita, pengalaman kehidupan kita. Kita berusaha menerapkan apa yang telah kita alami ke dalam kehidupan orang lain. Kita memaksakan pengalaman kita itu terjadi juga di orang lain, saudara-saudara. Kayak istri saya waktu itu lagi hamil, terus pengalaman dari mertua saya, mamanya kalau makan es itu nanti bayinya cepet gede, pengalaman mamanya. Tapi kita, kalau saya harmonik, tanya dokter kan, kalau makan es atau ngemut es batu itu juga fungsinya baik buat ibu hamil, yaitu menghilangkan rasa mual ternyata. Jadi tidak ada efeknya sama sekali buat si dede dalam janin dalam kehamilan itu gemuk atau besar, nggak ada sama sekali. Nah kalau misalnya dipaksakan, nggak boleh kayak gini, mungkin kita bisa jadi kecewa, mungkin ada istilahnya ada benturan satu dengan yang lainnya. Kita harus ingat kembali bahwa setiap anggota tubuh Kristus itu berbeda-beda. Pengalaman, nilai-nilai hidup yang kita terima selama perjalanan kehidupan kita itu pasti berbeda-beda. Pengalaman saya menjalani kehidupan jelas berbeda dengan Om Stefan dalam menjalani kehidupan, karena kita akan menemukan orang-orang yang berbeda. Jadi kita harus punya pola pikir untuk menjembatani perbedaan ini. Kita harus punya ukuran yang sama. Gak bisa kita mengukur orang lain dengan ukuran kita. Kita nggak bisa menghakimi orang lain dengan ukuran kita. Tetapi biar semua itu kita serahkan kembali ke dalam tangan Tuhan. Jadi ketika kita berusaha ingin memperlakukan orang, tapi kita memang sudah membangun hubungan kita dengan Kristus, membangun hubungan kita dengan Yesus Kristus, kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membangun kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Jadi ketika kita memperlakukan orang lain akan merasa diberkati, saudara-saudara. Jadi nggak cuma mengandalkan pengalaman kita, mengandalkan kebiasaan kita untuk memperlakukan orang lain, tapi kita harus terhubung selalu dengan Yesus Kristus, sehingga ketika kita memperlakukan orang lain, Tuhan kadang-kadang juga akan menyuruh doakan si A, doakan si B, dia punya masalah ini loh, dia punya masalah ini. Jadi orang lain juga akan terberkati dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita mulai memperlakukan orang lain atau berusaha memberikan pengalaman kita, memaksakan apa yang menjadi pendapat kita ke dalam kehidupan orang lain, kita mulai mengandalkan kebiasaan kita, pengalaman kita, itu akan banyak sekali terjadi. Biasanya ada terjadi perbenturan, kecewa. Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata,
Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ketika kita berusaha memperhatikan orang lain, berusaha merawat anggota tubuh Kristus yang lain, ya kita harus pertama kembali dulu kepada Sang Kepala. Ketika tangan luka, otomatis kepala dulu yang menyuruh tangan, misalnya tangan luka, otomatis kepala yang menyuruh kaki berjalan. Tangan kiri ambil betadin sama kapas. Jadi semuanya itu ada di kepala, nggak bisa pas lagi luka terus kaki mendadak jalan sendiri gitu, kayak nyeret-nyeret badan kan, aneh gitu. Jadi memang harus ada perintah dari kepala, perintah dari kepala kita, Yesus Kristus. Ada instruksi dulu dari Tuhan Yesus, instruksi dari kebenaran firman. Pengalaman kita bersama Tuhan Yesus itu sangat penting. Pengalaman kita melakukan firman itu sangat penting untuk bisa kita menjadi berkat buat orang lain, saudara-saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu yang perlu kita perhatikan dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu harus bersinergi. Gak ada kata lain yang saya bisa berikan selain kata sinergi, karena sinergi itu paling cocok menurut saya ya. Sinergi itu artinya suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang optimal. Jadi sinergi itu saya bisa contohkan, saya mau jalan ke sana. Kalau mekanismenya itu, kalau saya mau jalan ke sana, otak kan udah mikir mau jalan ke sana. Otomatis otak nyuruh saya jalan kan, kaki kiri maju dulu, kaki kanan, kaki kiri. Jadi itu semua sinergi. Yang gerak mungkin terlihat cuma kaki, tapi tangan juga kayak mengalir, karena tangan itu ketika berjalan fungsinya untuk menjaga kestabilan badan, dan semuanya itu terhubung. Dan yang bekerja juga mungkin kita lihat dari luar, yang bekerja tangan kaki, tapi juga yang bekerja itu ada sel syaraf, sel otot. Jadi kita harus bersinergi satu dengan yang lain, yaitu bersinergi pertama dengan sesama, dan yang kedua bersinergi juga pasti dengan Sang Kepala, yaitu Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah kepala dari kita yang menginstruksikan kita harus kemana. Jemaat GSPDI Philadelphia Jam 6 tahun 2022, Tuhan sedang mengarahkan jemaat ini ke arah mana, visinya seperti apa. Kalau Tuhan sudah tetapkan di titik A, atau tahun 2022 itu kelimpahan, 2022 itu pemulihan buat jemaat, kita mengarah ke arah sana, saudara-saudara, sesuai dengan instruksi Tuhan. Jangan sampai kita nggak ada sinerginya sama Tuhan, kaki jalan sendiri gitu, nyeret-nyeret badan gitu. Kan ada waktu yang tepat. Waktunya yang tepat itu ya ketika Tuhan perintahkan, ketika Tuhan perintahkan untuk berjalan, kita jalan. Ketika Tuhan juga memerintahkan untuk berhenti, kita berhenti. Mungkin di depan sana ada halangan, ada tantangan yang harus dilewati, kita bersama-sama tubuh Kristus ini bersama-sama untuk menghadapi tantangan itu, menghadapi masalah itu. Jadi bersinergi itu juga berbicara tentang sama-sama, kebersamaan. Yang menjadi sebuah halangan, yang menjadi penghambat tubuh Kristus bersinergi, bekerja secara harmonis satu dengan yang lainnya, itu apa, saudara-saudara? Hanya dua. Pertama, merasa diri rendah, minder. Dan yang kedua, kesombongan. Merasa diri rendah, wah saya nggak bisa ini, wah saya mah ya udahlah di rumah aja, nggak berani untuk hubungin orang-orang untuk ke gereja atau menguatkan mereka dalam masalah. Ya saya udah cuma ke gereja aja, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Dan yang kedua adalah kesombongan, kebalikannya dari merendahkan diri, di atas.
Jadi menganggap dirinya lebih mampu daripada orang lain. Saya bisa melayani, saya bisa pelayanan A, pelayanan B, saya bisa besuk, orang lain besuk, udah nggak perlu, saya aja. Terus orang lain melakukan A, orang lain melakukan B, wah ini nggak benar nih, ini nggak benar. Nah, kesombongan itu yang di atas. Jadi kalau saya bisa tarik garis sinergi, garis keharmonisan dalam tubuh Kristus, kesombongan itu di atas, ngerasa diri rendah, tidak mampu, di paling bawah. Tapi pada intinya keduanya ini, kesombongan dan merasa diri rendah, memandang diri gak bisa ngapa-ngapain, itu pada intinya kesendirian. Karena orang yang merasa dirinya gak bisa ngapa-ngapain, orang yang merasa dirinya rendah, merasa dirinya gak mampu, gak bisa berkontribusi dalam tubuh Kristus, ya dia berusaha menjauhkan orang lain, dia pengennya sendiri aja. Dan juga begitu sebaliknya dengan orang yang sombong, apalagi saudara-saudara, mau nggak mau orang lain ada di dalam kehidupannya, bahkan merendahkan kehidupan. Orang sombong juga sendiri, orang yang ngerasa rendah diri sendiri juga. Pada dasarnya kesendirian itu gak baik dalam tubuh Kristus. Bahkan dalam firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan bilang, Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini berbicara bukan cuma sekedar pasangan hidup suami dan istri, tapi juga dalam tubuh Kristus. Nggak baik saudara sendiri. Kita harus bersinergi bersama, bekerja sama, membangun tubuh Kristus ini ke arah visi yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita bersama, saudara-saudara. Tuhan kan mau dalam Mazmur 133 ayat yang pertama, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, diam bersama-sama. Jadi kita ini harus bersama-sama saudara-saudara dalam membangun tubuh Kristus. Mungkin ada gesekan, mungkin ada konflik, tapi dalam tubuh Kristus ini kita melatih diri untuk saling mengasihi, melatih diri untuk melihat orang lain dengan cara pandang Yesus, dengan cara pandang Tuhan. Melihat orang lain itu begitu penting. Jadi kita harus melihat orang lain juga penting di mata kita. Kalau kita menganggap orang lain sudah nggak penting, kita sombong, berarti kita sendiri. Kalau kita menganggap diri kita nggak mampu ngapa-ngapain, ya kita sendiri juga, itu juga dosa. Jadi kita harus ada dalam sebuah garis sinergi, garis keharmonisan di dalam tubuh Kristus, yaitu bersama-sama. Supaya apa saudara-saudara? Supaya di ayat yang kedua dan tiga, Mazmur 133 ayat 2-3, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi ketika kita hidup, mau diam bersama-sama dengan saudara-saudara dalam tubuh Kristus, mau bergerak bersama-sama memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, mau mengejar visi Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan perintahkan berkat buat kehidupan saudara-saudara dan saya. Mungkin saudara-saudara hari ini ngalamin masalah, tekanan, banyak pikiran, kita punya permasalahan masing-masing. Tapi ketika kita mau diam bersama-sama, mau membangun kehidupan bersama-sama di dalam tubuh Kristus, Tuhan kasih berkat buat kehidupan saudara-saudara.
berkat materi, berkat kedamaian, berkat sukacita, damai sejahtera, bukan hal yang tidak mungkin Tuhan berikan. Asalkan kita berukun, asalkan kita membangun tubuh Kristus ini ke arah visi yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita harus menyadari diri kita ini punya peran yang besar dalam tubuh Kristus. Kita tidak boleh sombong, tapi kita juga tidak boleh diam, nggak boleh merasa diri rendah, nggak bisa ngapa-ngapain. Pasti saudara punya peran, meskipun seperti yang di awal tadi, meskipun peran saudara kecil, tapi ketika saudara melakukannya dengan iman, dengan penuh percaya, Tuhan juga bisa perintahkan berkat atas kehidupan saudara-saudara. Biarlah firman Tuhan pada hari ini bisa menjadi kekuatan bagi kita bersama, khususnya di SPD, Jemaat SPDI Philadelphia Jombang, untuk membangun hubungan secara bersama lebih baik, hubungan kita bersama. Biarlah pandemi ini enggak jadi penghalang buat kita untuk berhubungan, untuk saling kontak satu dengan yang lain, tapi setiap tantangan yang Tuhan luaskan membuat kita semakin erat satu dengan yang lainnya, dan tidak lupa juga supaya kita bersama-sama membangun kehidupan kita pribadi dengan Tuhan, sehingga tubuh Kristus itu bisa benar-benar berjalan ke arah visi yang Tuhan berikan pada kita bersama. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Allah. Tuhan sudah kasih dalam Tuhan, kalau sudah dengar firman Allah, dan kalau firman Allah ini sudah kasih dalam Tuhan, kita renungkan kembali, biar Kudus berbicara lebih jauh dalam kehidupan kita, sehingga sudah kasih dalam Tuhan, kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan, tidak lain firman Allah pagi hari ini mengajak kita agar supaya di dalam perbedaan yang ada di antara kita, jangan itu perpecahan antara kita. Sudah kasih tahu Tuhan, karena jelas firman Allah katakan, ya, dalam tubuh kita ini mempunyai anggota yang berbeda-beda, tapi satu. Begitu juga di dalam kita, di dalam SPD Jombang ini kita banyak anggota, sudah kasih tahu Tuhan. Tapi kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus sudah kasih tahu Tuhan. Sudah kasih dalam Tuhan, dan kalau itu terjadi di mana, di dalam ayat 1 Korintus 12 ayat 25 tadi katakan dalam Tuhan, intinya di situ adalah dengan berbeda-beda ini yang membuat kita terjadi perpecahan, tapi tujuan Tuhan adalah untuk menyatukan kita, saling menghargai, saling mengasihi. Sudah kasih dalam Tuhan. Jelas firman Allah katakan dikutipkan di dalam Mazmur 133, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai selesai, cuma sampai 4, kalau misalnya sudah disebut di sana dikatakan, di mana saudara bersaudara duduk bersama-sama, suami istri duduk bersama-sama, tapi belum tentu saudara saling duduk bersama-sama, suami istri belum tentu rukun. Mungkin dari rumah tadi habis satu bilang, berbeda, mana tidak, ada ya, ada hal-hal yang lain. Tetapi firman Allah itu berkata bukan cuma sampai di mana saudara bersaudara duduk bersama-sama dengan rukun. Nah, jadi kerukunan itu dari hati, ya. Jadi bukan cuma duduk bersama-sama, sudah selalu bisa saja. Ada hal-hal dalam satu waktu ada yang tidak senang. Tapi kalau dengan rukun, firman Allah katakan, sudah ayat itu lagi selanjutnya katakan, kesanalah Tuhan menyuruhkan berkat kehidupan. Berkat kehidupan di surga, kita masuk surga. Berkat kehidupan di muka bumi ini yang saudara butuhkan di muka bumi ini, sebutkan apa saja. Dan Tuhan katakan, kesanalah Tuhan menyuruh berkat di dalam keluarga saudara, dalam usaha saudara. Tapi asal dalam perbedaan, ya dalam satu rumah tangga saja ada banyak suami istri, anak-anak saudara. Tetapi
tetap rukun satu sama lain. Nah, kesanalah Tuhan menerima. Inti berkat-berkat Tuhan sebenarnya saudara terletak dari kebersamaan kita, kebersatuan kita. Efesus pasal 1 dari ayatnya yang ke-16 sampai 22 yang sering saya katakan. Sana firman Allah katakan, Paulus berdoa supaya jemaat Tuhan yang ada di SPD Gamblang mengerti. Dia berdoa kepada Tuhan agar supaya Tuhan memberikan hikmat wakil kepada jemaat Tuhan yang ada di SPD Gamblang. Untuk apa? Supaya jemaat Tuhan yang ada di Gamblang itu mengerti apa saja sih tatkala mereka terima Tuhan, mereka menerima Yesus, percaya sama Yesus, apa saja yang terkandung di dalamnya. Jadi tatkala saudara menerima Yesus, ada satu paket. Dalam satu paket itu apa sih isinya? Paulus mulai dari situ. Segala kekayaan, kemuliaan disediakan bagi mereka yang percaya. Kuasa yang hebat menjadi bagi ada semua diajar. Segala sesuatu yang dapat sebut namanya. Penyakit, masalah ada namanya. Virus ada namanya. Paulus katakan, kalau kita sudah terima Yesus, semuanya itu ada di bawah saudara. Tuhan sudah letakkan di bawah saudara. Mungkin saudara baca firman Tuhan, salah, itu di bawah kaki Kristus. Ya benar, saya katakan di bawah kaki Kristus. Pertanyaan saya, Kristus itu kepala atau tubuh? Dia adalah kepala. Tubuh siapa? Saudara dan saya. Kaki itu di bawah tubuh. Jadi di bawah kaki saudara. Segala sesuatu yang dapat disebut namanya penyakit, masalah, apapun ada di bawah kaki saudara. Kalian terima Yesus, Tuhan sudah letakkan di bawah saudara. Kuncinya di ayat selanjutnya. Sudah kasih bantuan sana dikatakan, kamu adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus dan Yesus adalah kebenaran. Jadi bagaimana apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 22 itu? Segala kekayaan, kemuliaan, kuasa yang hebat, segala sesuatu yang dapat dibesar ada di bawah kaki kita. Tatkala mana itu bisa terjadi? Tatkala kita menjadi bagian tubuh Kristus, maka Yesus menjadi kepala. Tetapi tatkala tubuh Kristus terjadi perpecahan, tidak ada kepala. Tidak ada Yesus di dalam tubuh itu. Jadi kuncinya saling mengasihi. Jangan ada perpecahan. Saling menghargai, saling doa mendoakan. Itu terjadi, Yesus menjadi kepala. Janji-janji Tuhan dari Efesus pasal 1 itu 16 sampai 20 akan saudara alami di tahun ini. Ini firman Allah. Jadi kuncinya adalah saling mengasihi, jangan ada perpecahan. Kita saling memaafkan, saling doa mendoakan. Itu sebabnya tiap kali akhir ibadah selalu sedang mulai saudara. Kita terbebani satu sama lain. Kita saling doa mendoakan. Dan masalah boleh datang, apapun boleh datang dalam hidup kita, boleh terjadi di dunia ini. Tapi melalui doa-doa kita sesama itu membuat kita tidak tergoyahkan. Haleluya. Karena ditopang oleh doa-doa sesama jemaat Tuhan yang saling mengasihi. Terima kasih kepada Tuhan Yesus sudah kasih Tuhan. Biar melalui firman Allah ini kunci dari berkat yang saudara mau. Tapi kembali itu firman Allah untuk mengalami tergantung saudara. Mau tak menjaga kebersamaan? Jangan ada perpecahan. Sudah kasih dalam Tuhan. Jadi jangan saling ngomong sendiri satu sama lain. Ya, haleluya, terima kasih. Mari sudah kasih Tuhan sebelum kita akhiri ibadah ini. Saya undang mereka yang bertugas main musik, silakan main musik. Ya, mari jemaat Tuhan, jangan kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Haleluya. Kinatakan ayat luas. Tuhan itu begitu baik dan terlalu baik. Dia senantiasa memberikan firman. Firman Tuhan itu adalah tuntunan bagi kita. Tuntunan untuk apa saudara? Untuk menuju surga.
dan untuk mengalami semua janji-janji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang sebenarnya. Kinatakan ayat lepas. Kinara lama-lama kinara lepas. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kinara lepas. Kita nyanyikan satu puji. Kasih Yesus indah dalam hidup. Haleluya. Kinara lepas. Kinatakan ayat lepas. Haleluya. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa kami, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menopang seluruh kehidupan kami. Bapa, dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus, yang percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Bahkan lebih dari itu Tuhan, Engkau sudah menjamah setiap hati kami ya Bapa. Karena Kau yang tahu ya Tuhan setiap kehadiran kami di tempat ini saat ini Tuhan, Kau menilik sampai ke dalam hati kami ya Bapa. Apa yang kami bawa kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Dan ketika kami taruhkan semua itu di bawah kaki-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menolong kami ya Tuhan. Kau yang menjawab setiap doa-doa kami Tuhan. Kau yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Karena Kau Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terlebih terima kasih buat berkat firman-Mu yang sedang Kau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan, kami berbeda satu sama lain ya Bapa. Tetapi di dalam Engkau ya Tuhan, kami adalah satu tubuh ya Tuhan Yesus Kristus. Satu tubuh yang saling membutuhkan ya Tuhan. Kami tidak dapat berjalan di sendiri-sendiri ya Tuhan. Tetapi kami harus bersatu bergandengan tangan ya Tuhan. Itu semuanya Tuhan dapat kami lakukan ketika kami ya Tuhan menyadari ya Tuhan Yesus bahwa kami mempunyai kekurangan ya Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ya Tuhan Yesus, dengan kebersamaan kami ya Tuhan, setiap kekurangan kami dapat ditutupi ya Tuhan Yesus. Dan kami sama maju di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih berkat firman-Mu yang indah bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi lebih lagi hamba-Mu dan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar hikmat akal budi-Mu Kau nyatakan dalam hidupnya. Sehingga ya Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan, lebih banyak lagi ya Tuhan Kau nyatakan ya Tuhan kebenaran firman-Mu bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Kau memberkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan, memberkati dengan segala kecukupan dan memberkati dengan damai sejahtera daripada-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan.
Kami percaya Kau tetap menopang kami, Tuhan, dalam kami menjalani hidup kami di hari-hari ini, Tuhan Yesus, yang selalu memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami, ya Bapa. Kau yang sudah memberikan kesembuhan bagi kami, sakit penyakit apapun yang kami alami, Tuhan sudah menjamah kami dan berikan kesembuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Doa yang kami senantiasa dambakan dalam kehidupan kami, dan Kau pengharapan satu-satunya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mempersembahkan persembahan ya Tuhan, kecil ataupun besar yang kami berikan Tuhan, ketika kami memberinya dengan hati yang tulus dan sukacita, kami percaya Engkau akan membalas yang berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan dan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Imlakakan naya dalam sana. Puralawan naya dalam sana. Mari saudara-saudara kita berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Kita akan nyanyikan satu pujian. Ajar ku Tuhan berterima kasih. Haleluya. Amin. Glory di dalam sana. Amin. senantiasa tahu berterima kasih, bersyukur kepada-Mu. Karena kami tahu kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, dengan segala keberadaan kami, dengan segala pekerjaan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, usaha-usaha yang Tuhan masih percayakan kepada kami, terlebih kesehatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, itu bukan kuat dari kami, tapi semua karena anugerah. Amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tidak putus-putusnya Tuhan senantiasa menegur kami melalui firman. Melalui firman-Mu Tuhan mau menuntun umat Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di GSPD Jambi untuk masuk di dalam kerajaan surga. Dan melalui firman-Mu Tuhan menuntun kami untuk menikmati semua janji-janji Tuhan yang ada dalam firman, untuk kami alami di dalam tahun 2022 ini. Sadarkan ini di dalam kehidupan kami, Bapak. Tindakan aja lawas. Inalawas-sana, inalalamalamanas. Uralawana ya lawas. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami percaya seberapa banyak kami yang ada pada siang hari ini,
Tuhan sudah melawat kami, Tuhan sudah menjamah kami, dan melalui jamahan-Mu kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami percaya melalui jamahan-Mu, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, Engkau terima kesembuhan dari Tuhan di dalam nama Yesus. Melalui jamahan-Mu pula Tuhan pulihkan setiap rumah tangga jemaat Tuhan, sehingga setiap rumah tangga diwarnai dengan damai sejahtera Allah, sukacita surgawi menjadi bagian dari seluruh rumah tangga dari jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan melalui jamaah pula Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau memberkati usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Usaha kami bukan semakin menurun, tetapi usaha kami semakin naik sesuai firman-Mu di dalam nama Yesus. Innaka ya lawasana di dalam malam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berpujilah nama-Mu. Kalau kami mau pulang sebentar, Tuhan pulang bersama-sama dengan kami. Jauh maupun yang dekat, Tuhan kawali kami semua dengan malaikat daripada-Mu, sehingga kami boleh tiba dengan tiada satu pun apapun juga di rumah kami masing-masing. Sepanjang hari ini dimanapun kami berada, sadarkan kami Bapa, biar yang keluar dari hidup kami adalah firman Tuhan. Inna akana yang lepas, yang keluar dari pikiran, perasaan, perkataan, tingkah laku kami, semuanya adalah firman. Sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan diagungkan, dimuliakan. Melalui kehidupan kami, jiwa-jiwa boleh datang. Kinatakan ya lepas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang yang berharap bersama. Kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan segala hasil perpuluhan yang Tuhan tuntut kepada tiap-tiap kami sesuai dengan janji-Mu Bapa. Tuhan buka tingkap-tingkap, Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan melalui segala usaha pekerjaan dari setiap jemaat Tuhan. Harta benda yang Tuhan percayakan kepada mereka, usaha-usaha yang Tuhan percayakan kepada jemaat Tuhan, mari Bapak Engkau pakari dengan api daripada-Mu. Karena kami tahu banyak niat-niat jahat dari orang-orang yang ditunggangi kuasa kegelapan yang berniat dan tidak baik. Kami tolak, kami katakan di dalam nama Yesus, sehingga seluruh jemaat Tuhan dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan semua doa dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Pulang dengan berkat daripada Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Semua kita sudah dijamah, disembuhkan Tuhan, diberkati Tuhan. Kita katakan